menurut saya dunia politik tuh asik deh, Mas. Kita, mulai ingin merubah tentang bahasa yang di dapur, sumur, dan kasur itu tadi, bahwa perempuan juga bisa seperti halnya laki-laki. Politik itu tidak sekejam apa yang dikatakan orang. Iya, Kok istilahnya bersedia menjadi relawan yang ingin memenangkan beliau untuk menjadi presiden Indonesia berikutnya. karena target kita dapur, sasaran kita dapur, dan juga emak-emak gitu. Seberapa besar sih Mbak Riris optimis akan mampu meraih suara di dapil lain? Selamat berjumpa kembali kawan-kawan pemirsa Kalteng Mining, persembahan dari kantamedia.com. Hari ini sama seperti sebelum-sebelumnya kita akan kembali melakukan bincang-bincang dengan narasumber yang tentunya eh, akan membawakan atau memberikan informasi-informasi yang menarik, informatif, dan juga tentunya satu hal yang pasti adalah bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Kawan-kawan Kalteng Mining, hari ini Kalteng Mining menghadirkan seorang narasumber untuk teman dialog kita, adalah seorang mama. Lah, kerennya zaman sekarang mama. Tapi bukan berarti mama yang hanya sekedar, kalau istilah zaman dulu hanya tahu sumur, kasur, dapur. Mama yang sekarang enggak kayak saya. Karena saya yakin beliau juga punya banyak aktivitas yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi motivasi bagi emak-emak yang lain. Kawan-kawan Kalteng Mining, hari ini bersama kita sudah ada Mbak Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Lilis ini sehari-harinya selain sebagai ibu rumah tangga tentunya Mbak ya, juga memiliki segudang aktivitas yang mudah-mudahan hari ini bisa berbagi dengan kita semua banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil, terutama motivasi-motivasi yang mungkin juga sangat bermanfaat bagi kita. Eh, Kawan-kawan Kalteng Mining mungkin dari penampilan luar kita melihat saat ini Mbak Lilis sudah pakai baju apa, kuning-kuningan. Ah, di situ juga ada salah satu logo partai. Artinya secara tidak langsung kawan-kawan Kalteng Mining tentu sudah bisa menebaknya. Kira-kira beliau salah satu aktivitasnya adalah di bidang politik. Nah, saat ini kita tahu eh, peran perempuan di bidang politik ini dari waktu ke waktu semakin meningkat, semakin baik. Peluang perempuan untuk berkiprah di dunia politik juga semakin luas. Salah satu instrumen ini juga mendapat dukungan dari pemerintah. Salah satunya dengan adanya ketentuan, misalnya seperti sekarang
di masa-masa pencalonan legislatif, di dalam undang-undang, di dalam regulasi kita ada mengatur bahwa setiap partai politik mencalonkan bakal calon anggota legislatifnya harus memenuhi syarat minimal kuota perempuan sebanyak 30% setiap daerah pemilihan. Itu artinya dari sisi regulasi, dari sisi pemerintah sudah memberikan kesempatan yang semakin luas kepada kaum perempuan. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu pertanyaan awal buat Mbak Lilis. Ngomong-ngomong, sekarang Mbak Lilis di partai apa nih? Untuk saat ini saya di Partai Hanura. Partai Hanura. Ya, Jadi caleg juga. ya caleg. Kebetulan kita mengambil Kalteng 5, yaitu Dapil Pulau Pisau dan Kapuas. Caleg DPRD provinsi ya. Kapuas Pulau Pisau. Kenapa nih ngambil Dapil 5? Yang pertama sebenarnya karena orang tua berasal dari Kapuas dan Pulau Pisau. Ibu kelahiran Sakatamnya, terus bertempat tinggal sampai tahun 82 di Kampung Kalawa. Nah, jadi kita mengambil dapil di sana sebagai apa ya? Karena basis keluarga juga di sana, jadi kita bisa sambil bersilaturahmi juga ke keluarga yang dari dulu keluarga yang kita tidak pernah kunjungi. Ya, sekarang kita kunjungi begitu. Jadi mempererat tali silaturahmi pastinya. Kembali ke kampung halaman lah gitu. Kurang lebihnya. Karena kebetulan saya juga sebenarnya dulu kelahirannya Pulau Pisau. Nah, karena waktu itu pembuatan keterangan lahir waktu itu yang buat bapak saya, jadi buatnya karena ya udah fokusnya di Kering-Bangkilai karena Palangkaraya, jadi ya buatnya di Kering-Bangkilai, padahal saya sebenarnya Lahirnya di Pulau Pisau. ya kelahiran Pulau Pisau sebenarnya. Saya lahir di tahun 1978, kita pindah ke Palangkaraya itu tahun 1982. 82 ini. Oke. Sekarang menjadi caleg, sebetulnya apa sih yang menjadi motivasi Mbak Lilis kok mau menjadi caleg, kok mau berkecimpung di dunia politik yang kalau orang banyak bilang tuh politik itu kejam. Makanya juga mungkin jarang kaum perempuan yang mau terlibat di dunia politik atau berkecimpung di dunia politik. Nah, kira-kira motivasi Mbak Lilis untuk aktif di dunia politik ini apa sih sebetulnya? Kok mau gitu loh? Motivasi kita itu sebenarnya ingin mengajak perempuan, terutama perempuan Dayak, yang dari semua emak-emak, ibu-ibu itu hanya diketahui aktivitasnya di dapur seperti yang Pak Joni bilang tadi, di dapur, sumur dan cair. Nah, dari sini kita mulai ingin merubah tentang bahasa yang di dapur, sumur dan kasur itu tadi, bahwa perempuan juga bisa seperti halnya laki-laki, bisa mandiri, bisa ikut berorganisasi, bisa ikut terjun di dunia politik, dan juga perempuan juga bisa bekerja layaknya seorang laki-laki sebagai tulang punggung keluarga gitu. Betul. Sekarang memang banyak nih contoh perempuan-perempuan di Indonesia, perempuan bahkan di Kalimantan Tengah, banyak tokoh-tokoh perempuan yang sudah mampu membuktikan eksistensi mereka. Menurut Mbak Lilis sendiri, apa sih menariknya dari politik, bro? Kok mau berkecimpung selain tadi kan
ingin membuktikan bahwa perempuan perempuan itu juga bisa kok, emak-emak juga bisa kok, sama setara dengan laki-laki, sama dengan bapak-bapaknya bisa berkecimpung di sana, di berbagai sektor yang sama, di politik, di pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa kok yang dipilih politik? Nah, ini kan karena pilihannya kan banyak nih. Politik ini hanya salah satu dari sektor yang bisa dipilih. Nah, kenapa Mbak Lilis kok memilihnya ke politik? Menurut saya dunia politik tuh asik deh, Mas. Pertama, saya sebelum ikut di dunia politik, saya pernah ikut di dunia survei. Nah, jadi dari pengalaman saya di dunia survei itu tadi, saya bawa ke politik sepertinya seru. Karena apa? Yang pertama, kita belum banyak mengetahui nih permasalahan masyarakat yang ada khususnya di pelosok. Nah, dengan saya ikut di dunia politik, saya bisa jalan, bisa komunikasi langsung dengan para masyarakat gitu. Dan saya bisa mendatangi suatu tempat itu secara langsung. Jadi menggugah hati saya, bagaimana caranya saya setelah nanti misalnya bisa terpilih di legislatif, bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Kenapa juga saya mengambil dapil Kapuas dan Pulau Pisau, saya udah keliling ke, eee, keliling Kalimantan Tengah lah. Nah, jadi dari hasil keliling saya itu tadi, dapil Kapuas Pulau Pisau itu banyak yang tidak terjamah oleh para, teman-teman yang sekarang sudah duduk di kursi dewan, terutama dari infrastruktur jalan ya. Banyak jalan yang masih dari desa yang satu ke desa yang lainnya itu sangat-sangat sulit kita jangkau gitu, karena rusak, Mas. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya dan juga saya juga ingin mengajak mama yang ada di desa, kita bukan hanya seperti halnya, yang dibilang orang hanya bisanya di kasur, di sumur, dan Dapur. di dapur. Kita juga bisa mengembangkan diri kita juga, untuk dunia-dunia lain seperti dunia usaha, kita bisa mengikuti, berbagai macam kegiatan UMKM juga, sampai nanti, tidak menutup kemungkinan juga ke dunia politik gitu. Oke, menarik. Salah satu motivasi bahwa politik itu asik, ya. Tidak 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 seperti yang mungkin banyak dibilang orang selama ini bahwa politik itu kejam. Ini menilai justru politik itu asik. Artinya memang tergantung bagaimana kita menjalaninya kali ya. Iya, Tergantung bagaimana kita menjalaninya. Kemudian eh tadi Mbak Lilis cerita udah keliling ke sana kemari, hampir Kalimantan Tengah sudah pernah didatangin lah, udah pernah ketemu banyak orang. Tentu ini juga satu pengalaman yang sangat luar biasa bagi seorang perempuan, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama, bahkan juga mungkin laki-laki itu tidak semua juga mampu. Nah, balik ke soal perempuan, dari pengamatan Mbak Lilis selama ini, bagaimana sih kiprah perempuan di Kalimantan Tengah, khususnya di dunia politik, kemudian juga mungkin sektor-sektor lainnya seperti sektor bisnis dan pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin selama ini sebelumnya dianggap, wah, perempuan nggak mampu lah
banyak tuh ada sektor-sektor yang seperti itu. Nah, dari pengamatan selama ini khusus untuk sektor politik, gimana Mbak Lilis melihat peran perempuan di Kalimantan Tengah selama beberapa waktu terakhir ini? Apakah misalnya masih banyak yang cuek-cuek saja atau masih banyak yang beranggapan bahwa politik itu kejam dan sebagainya? Kita mengambil dari sisi kacamata perempuan lah. Kira-kira gimana? Kalau menurut dari kacamata saya pribadi ya Mas ya, untuk kiprah perempuan itu sebenarnya cukup besar. Nah, ya mungkin ada image di kaum perempuan sendiri bahwa politik itu kejam. Sebenarnya saya sudah menjalani dunia politik baru sih sebenarnya dari 2015 hingga sekarang. Politik itu asik bagi saya. Saya bisa mengembangkan diri saya di dunia politik gitu. Contohnya seperti sekarang, kita bisa ambil andil untuk dunia pencalekan. Dunia pencalekan itu di tahun 2019 saya pernah mengikuti dunia pencalekan. Bagi saya itu asik gitu. Jadi kita dari yang awalnya kita tidak tahu nih lingkungan masyarakat itu seperti apa sih sebenarnya. Kita terjun langsung ke sana, jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu. Menurut saya perempuan-perempuan di Kalimantan Tengah, terutama khususnya perempuan-perempuan Dayak, ayo kita ikut berpolitik, jangan takut dan jangan tanamkan bahwa dunia politik itu kejam. Tidak, tidak semua dunia politik itu kejam. Dunia politik itu kalau kita bawa ke dunia yang asik-asik ya asik gitu dan menarik gitu. Jadi ini juga mungkin bisa jadi satu PR ya bagi bagi para aktivis politik untuk memberikan pemahaman bahwa politik itu tidak sekejam apa yang dikatakan orang. Iya, seperti halnya saya ingin mengajak semua perempuan khususnya di Kalimantan Tengah, perempuan Dayak khususnya, mari kita berdaulat secara berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya. Oke, menarik. Eh, Selain sekarang menjadi calon anggota legislatif, nah banyak untuk menjadi calon anggota legislatif ini kan apa ya namanya, banyak orang yang menilai bahwa sekarang ini pemilu itu lebih banyak yang sifatnya pragmatis lah. Masyarakat memandang pemilu itu hanya satu hal yang pragmatis, transaksional dan sebagainya. Nah, Mbak Lili sebagai salah seorang calon anggota legislatif, gimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebetulnya pemilu itu bukan soal transaksional, bukan soal yang pragmatis, tapi sebetulnya ada satu tanggung jawab bersama, tanggung jawab yang istilahnya tanggung renteng antara para pelaku politik dan juga masyarakat. Nah, apa yang Mbak Lilis lakukan selama ini untuk memberikan pemahaman seperti itu? Kita bisa ini ya, seperti Mas Jami bilang bahwa kita juga bertanggung jawab di politik gitu. Ya, Karena secara garis besar negara kita adalah NKRI dan kita memang punya kewajiban gitu untuk datang misalnya di pemilu, kita punya kewajiban untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suara kita. Nah, untuk masyarakat
kadang-kadang mereka punya pemahaman yang beda dengan kita sebenarnya. Ya. Tapi itulah bagaimana cara kita di lapangan, di luar sana merubah image masyarakat tentang itu. Mindset Jadi itu ya. mindset itu. Jadi kita udah sering coba jelaskan ke masyarakat bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar harus patuh dengan aturan-aturan yang ada di negara kita gitu. Dengan datang ke TPS, dengan kita memberikan hak suara kita gitu. Sayang kan Ya. hak suara kita nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ayo mari kita datang semuanya, sumbangkan suara kita, gunakan hak suara kita, hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Eh, Oke, itu tadi mungkin sekitar pencalekan ya. Dan saya yakin setiap caleg tentu punya strategi, punya misi masing-masing untuk meraih simpati masyarakat, meraih suara terbanyak sehingga nantinya diharapkan bisa duduk sebagai legislator. Nah, mudah-mudahan apa yang diharapkan dan Mbak Lilis nanti bisa berjalan dengan baik, bisa mencapai apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Ya, kayak saya juga dengar informasi sekarang Mbak Lilis tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar bergelut di persiapan pemilu legislatif, tetapi juga ada bersinggungan dengan pemilu presiden. Nah, keterlibatan seperti apa nih untuk pemilu presidennya? Bisa Mbak Lilis ceritakan aktivitas yang mungkin bisa memberikan memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pemilu presiden. Saya jelaskan dulu ya Mas ya. Kebetulan saya dapat kepercayaan dari pusat. Saya selaku koordinator Mbak Ganjar wilayah Kalimantan Tengah dan juga mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk kemenangan salah satu capres yaitu Pak Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah. Nah, untuk kepercayaan dan tanggung jawab ini saya sudah embankan sekitar 1,5 tahun yang lalu. Saya sudah keliling Kalteng mensosialisasikan beliau. Jadi saya juga menghimbau untuk masyarakat gitu agar bisa memilih calon presiden yang bijak. Nah, dari sini banyak tempat, banyak wilayah yang kita datangi. Kalau untuk penolakan ada sih. 1-2 ada untuk tempat penolakan. Nah, sebenarnya penolakannya bukan penolakan seperti apa ya Mas ya, tapi penolakan yang orang awalnya belum tahu Bapak gitu, belum tahu Ganjar Pranowo. Iya. Nah, jadi kita coba jelaskan, coba kasih penjelasan. Akhirnya mereka paham dan mengerti gitu. Oh iya itu ya Bapak yang rambutnya warna putih itu, yang gubernur Jawa Tengah itu kan. Oh iya. Nah, jadi kalau cuma nama aja sepertinya karena kita sangat ini ya paham bahwa kondisi Kalimantan Tengah itu seperti apa. Jadi banyak pelosok desa di sana, bahkan untuk Kota Palangkaraya sekalipun sepertinya halnya di Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu itu padahal masih masuk wilayah Kota Palangkaraya kan. Iya. Di sana juga masih banyak kekurangan seperti sinyal handphone dan lain-lain gitu. Kalau untuk daerah Rakumpit itu
untuk jaringan telepon kan jarang bisa Ya. diakses gitu. Ada Nah, beberapa mungkin karena, keterbatasan informasi. keterbatasan informasi. Nah, mudah-mudahan nanti setelah, eee, Pak Ganjar bisa terpilih di 2024, akses untuk, jaringan telepon dan lain-lain itu bisa terpenuhi. Jadi kita udah sosialisasikan Bapak selama 1,5 tahun itu, eee, banyak suka dan duka yang kita lalui di sana gitu. Dan saya juga, berterima kasih ya pada teman-teman yang sudah merekomendasikan gitu, merekomendasikan saya sebagai koordinator wilayah Kalimantan Tengah untuk Ganjar Pranowo, yang waktu itu saya rasa itu cukup berat. Ternyata setelah saya jalani saya jalani dari hari ke hari sampai berjalan 1,5 tahun, alhamdulillah itu bisa terlewati dan sekarang tinggal 5 bulan lagi dengan aktivitas yang cukup padat, cukup menyita, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Buktinya sekarang sampai kurang enak makan gara-gara keliling terus. Ya Betul ya semuanya bisa kita lewati bersama-sama. Karena, jujur saya sendiri bukan dari keluarga yang berada gitu. Saya adalah seorang awalnya ibu rumah tangga dari keluarga bapak saya nelayan, bapak saya asli orang Pahandut, Palangkaraya asli, bapak saya aslinya nelayan. Kita juga punya keterbatasan, untuk finansial gitu. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya juga berjuang untuk keluarga, untuk, bisa, apa namanya, biar kita bisa hidup layak juga seperti hal-halnya, keluarga-keluarga yang lain gitu, Kak. Dengan tidak terlepas dari perjuangan dan, eee, apa, komitmen kita adalah seorang perempuan juga bisa berkarya, layaknya seorang laki-laki gitu. Eh, Terus tadi sudah panjang lebar sih sebetulnya, cuma saya ingin mendengar atau ingin tahu nih dari sisi Mbak Lilis pribadi menilai sosok seorang Ganjar Pranowo itu seperti apa sih sehingga kok istilahnya bersedia menjadi relawan yang ingin memenangkan beliau untuk menjadi presiden Indonesia berikutnya. Nah, kira-kira apa sih yang menariknya dari Ganjar? Kenapa kok istilahnya apa yang membuat dia layak untuk menjadi seorang presiden dari kacamata Mbak Lilis sendiri? kacamata saya pribadi, Ganjar itu orangnya humble, merakyat dan juga apa ya, terbukti dengan 2 periode beliau selama menjadi gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah itu maju pesat gitu, terutama di sektor pembangunan, terus beliau melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa gitu. Nah, di sini kita intinya, bukan hanya beliau hanya untuk Jawa Tengah, kita menginginkan beliau untuk Indonesia gitu. Biar, karena yang saya lihat dari kacamata saya, hanya Pak Ganjar yang layak untuk itu. Bukan berarti yang lain kurang layak, tapi, Pak Ganjar adalah, eee, yang terbaik dari yang baik. Oh, Mak Ganjar ini kan sebetulnya hanya salah satu dari sekian banyak kelompok relawan ya. Ya, Nah, apa aja sih yang sebetulnya menjadi konsentrasinya Mak Ganjar di dalam upaya pemenangan ini? dari Sasaran ya, dari namanya kan mungkin udah kelihatan ya, Mak Ganjar ya, berarti kan sasarannya mak-mak. Nah, apa aja yang dilakukan?
saya jelaskan dulu target kita, sasaran kita itu dapur. Ah, Jadi, Mak Ganjar itu diambil dari, emak-emak, gitu. Jadi karena target kita dapur, sasaran kita dapur, dan juga emak-emak gitu. Jadi sasarannya memang emak-emak, di mana kita melakukan suatu kegiatan, sosialisasikan Pak Ganjar itu, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan gitu, khususnya pelatihan-pelatihan yang simpel, yang ibu-ibu bisa kembangkan. Nah, dari sini siapa tahu ibu-ibu yang kita ajak di pelatihan, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, bisa menambah perekonomian mereka gitu. Jadi, kita bukan hanya mensosialisasikan seperti halnya ngumpulin orang-orang, terus bla bla bla, Pak Ganjar gini, bukan. Jadi kita mengumpulkan orang-orang, kita buat kegiatan, yang di mana kegiatan itu bisa bermanfaat dan bisa, siapa tahu, seperti, kita buat pelatihan, terus bisa mereka kembangkan dari anak-anak di sekolahan gitu, dari kan biasanya nih emak-emak nih pada senang nongkrong nih di sekolahan gitu kan. Senang ngerumpi nih, daripada ngerumpi-ngerumpi yang nggak jelas, kan ya aktivitas kegiatan, ya anggaplah bisalah sambil jualan gitu dengan apa yang sudah kita, ajarkan, sudah kita buat gitu. Jadi, dan juga apa ya, sasaran kita emak-emak bisa, menyentuh hati dan orang tahu gitu, bahwa, "Oh ini kemarin pelatihannya dari Mak Ganjar." Jadi nama Bapak selalu bisa kebawa gitu. kalau saya menyimpulkan bahwa tujuannya adalah membangun produktivitas dari kaum perempuan. Iya. Jadi produktivitas yang apa namanya memberikan manfaat tidak hanya kepada si emak-emaknya saja, tapi juga keluarga. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman bisa bisa betul-betul memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Nah, nah, pencalekan sudah, relawan sudah, emak-emak sudah. Sekarang eh ini deh, kita mungkin masih berkisar di seputar peran peran kaum perempuan. Balik lagi tadi kan Mbak Lilis juga sudah sempat menyinggung bahwa kita harus mandiri secara ekonomi. Nah, artinya kalau melihat di Kalimantan Tengah sendiri, sejauh mana sih sebetulnya sekarang ini peran, apakah memang perempuan-perempuan di Kalimantan Tengah ini sudah diberikan ruang, diberikan kesempatan, diberikan waktu yang besar, atau mungkin masih apa ya namanya, masih masih banyak pembatasan-pembatasan terhadap perempuan di Kalimantan Tengah. Menurut Mbak Lilis gimana? Apakah istilahnya untuk Kalimantan Tengah kaum perempuannya sudah bisa lebih bebas untuk menentukan pilihannya, dia mau berkiprah di mana saja, atau ini masih cukup tinggi pembatasan, maka nggak boleh lah perempuan, sudahlah. Pengamatan Wali selama ini gimana? Kenapa saya bilang mandiri secara ekonomi? Karena saya ingin, kita perempuan itu tidak ketergantungan dengan laki-laki gitu. Bahwa kita perempuan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa terjun di dunia politik, bisa, eee, beraktivitas layaknya seorang laki-laki. Nah, banyak hal yang perempuan itu bisa lakukan, bukan hanya laki-laki ya, Mas, ya. Eee,
saya juga bilang kenapa kita mandiri secara ekonomi itu, karena saya lihat dari pengamatan saya udah, keliling Kalimantan Tengah, maaf ya sebenarnya banyak perempuan-perempuan, Kalimantan Tengah itu yang bergantung pada suami. Nah, jadi ayo kita bangkit sama-sama, bangkit untuk, menciptakan hal-hal, sesuatu yang baru gitu. Jangan hanya kita bergantung pada laki-laki, karena semuanya punya keterbatasan. Jadi, karena Kalimantan Tengah khususnya itu tidak ada batasan-batasan untuk perempuan itu berkarya dan berkarir gitu. Jadi, eee, selama kita punya kesempatan, punya kemauan, juga kita punya hak di sini, ayo kita sama-sama, melakukan gerak, berjuang, melakukan sesuatu yang bisa juga, untuk membantu perekonomian keluarga gitu. Oke. Eh, berarti untuk perempuan-perempuan Kalimantan Tengah sebetulnya sudah relatif ini ya, relatif terbuka kesempatan dan peluang itu. Hanya saja mungkin peluang dan kesempatan itu yang belum termanfaatkan atau belum dimanfaatkan secara maksimal, mungkin dengan berbagai alasan ya. Nah, ini mungkin juga salah satu apa namanya, tugasnya relawan Mak Ganjar tadi nih, untuk memberikan apa namanya, memberikan edukasi juga kepada masyarakat, tidak hanya kepada mak-mak gitu kan, tapi juga kepada bapak-bapaknya juga, agar bisa memberikan kesempatan, bisa memberikan peluang kepada apa namanya, istri, anak, dan tim keluarga perempuan yang lain. Sehingga kaum perempuan juga punya punya kesempatan yang sama untuk maju, punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan produktivitasnya, yang tentu kita harapkan bahwa memberikan dampak positif tidak hanya untuk dirinya pribadi tapi juga untuk keluarga. Eh, Kemudian kalau balik lagi tadi kita balik ke inilah, ke Kapuas dan Pulang Pisau, ke dapilnya Mbak Lilis tadi. Seberapa besar sih Mbak Lilis optimis akan mampu meraih suara di dapil lain? Kalau untuk, optimisnya meraih suara, saya optimis 70% gitu. Kegiatan saya juga terutama bulan-bulan ke depan ini, saya fokuskan ke sana. Saya benar-benar ingin, menjamah Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau sampai ke desa-desa yang mungkin tidak terjamah oleh para teman-teman. Eee, Optimis saya 70% di sana. Luar biasa. 70% itu satu satu capaian yang sangat luar biasa kalau memang. Bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk Pak Ganjar Pranowo. Amin, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. eh Kira-kira nih, kalau nanti terpilih, apa yang pertama ingin dilakukan? Seperti yang saya bilang tadi, sepertinya kita perlu pembenahan infrastruktur jalan, yang kedua listrik. Karena banyak sekali desa-desa, yang masuk wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau yang belum adanya penerangan. Mereka masih menggunakan tenaga surya, masih menggunakan, seperti halnya orang dulu pakai mesin dumping gitu. Jadi kita ingin bagaimana caranya supaya
pemerataan itu ada untuk mereka gitu, dari infrastruktur jalan, listrik, supaya, dengan adanya listrik, apa namanya, seperti kayak jaringan internet itu bisa mudah. Jadi Roda perekonomian heeh, lebih perekonomian akan produktif lebih ya, ya, bisa berjalan. nah, kita coba mengambil ke arah sana. Nah, dan juga pendidikan. Di sana itu ada beberapa desa yang sudah saya kunjungin, tapi mohon maaf nggak usah saya Iya, sebutin Mbak. nama desanya. Ada sekolah, ada murid, tapi gurunya tidak ada, Nah, tuh. Nah, jadi, ini PR buat kami, terutama saya sendiri yang mengambil dapil Kapuas dan Pulau Pisau. Bagaimana, nanti setelah kita duduk, PR ini bisa kita wujudkan gitu. Banyak bangunan sekolah yang sampai hancur, muridnya ada, gurunya nggak ada. Bahkan murid ini terpaksa dilarikan ke kampung sebelah yang gurunya ada. Itu pun mereka belajarnya karena hanya Senin dan Kamis. yes, Iya. karena nggak ada gurunya itu kan ya. Desanya itu tidak begitu jauh dari kota Palangkaraya gitu. Saya pernah tanya, awal-awalnya ada guru, ada tenaga pengajar di sana, tapi katanya tenaga pengajarnya nggak betah karena nggak ada listrik, nggak ada jaringan telepon, nggak ada jaringan internet. Nah, itulah yang menjadi PR buat saya, mungkin buat teman-teman semua, yang nanti bisa duduk dari perwakilan dapil Kalteng 5, bagaimana kita semua bisa mewujudkan apa yang menjadi, keinginan masyarakat di sana gitu. Kasihan anak-anak yang seharusnya mereka apa namanya, Mendapatkan mendapat pendidikan yang layak. layak, mendapatkan fasilitas yang layak. Banyak anak-anak itu yang hanya bermain, tidak sekolah, bahkan ada anak sekolah, waktu itu saya tanya udah kelas 6 SD tapi belum bisa baca tulis. Itu jadi PR untuk kita bersama gitu. Jadi, ini memang tantangan dan PR besar untuk kita semua, bahwa keterbelakangan kita itu masih ada gitu. Ya, eh lumayan lumayan menarik sih kalau apa namanya, kalau mendengar cerita Mbak Lilis ini tadi sebetulnya banyak banyak hal lagi yang bisa bisa kita kupas. Saya sebetulnya masih masih pengen pengen mendengar lagi nih cerita-cerita perjalanan. Ini tentu tentu sebetulnya akan menjadi sebuah cerita, sebuah obrolan yang menarik dan tentu bisa jadi sangat sangat panjang, nggak akan cukup waktunya mungkin kita kita ngobrol ngobrol di sini. Tapi karena memang kita waktunya juga sangat terbatas, jadi mau nggak mau ya paksa hanya hanya sepintas-sepintas saja kita obrolin, kita perbincangkan. Saya berharap bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Lilis ini betul-betul bisa menjadi motivasi bagi masyarakat khususnya kaum perempuan bahwa ternyata perempuan-perempuan di Kalimantan Tengah itu sebetulnya mempunyai kesempatan, mempunyai peluang yang sama untuk maju dan setara dengan kaum laki-laki. Saya yakin perempuan-perempuan Dayak itu hebat-hebat, Ya, punya, apa namanya, punya keinginan untuk maju, yang penting punya keinginan dulu, pasti kita bisa. Karena saya yakin kita bisa gitu sebagai seorang perempuan, apapun itu gitu. kuncinya di keinginan. Peluang sudah ada, kesempatan sudah ada, tinggal keinginan. Keinginan itu direalisasikan. Gitu ya, kira-kira kemarin. Baik, teman-teman Kalteng Mining,
teman-teman kantamedia.com. Tak terasa itu sudah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol panjang lebar tadi. Ya mungkin teman-teman semua udah bisa mendengar sendiri banyak hal tadi, banyak cerita yang menarik, banyak motivasi positif yang bisa kita ambil hikmahnya bersama, bisa kita laksanakan sama-sama, bisa kita perbaiki sama-sama juga untuk hal-hal yang masih kurang. Sekali lagi, sahabat Culture Mining, terima kasih tetap bersama dengan Culture Mining. Kalimantan Tengah mendengar banyak hal yang masih perlu kita dengarkan, banyak hal yang masih perlu kita lihat untuk Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan dengan dialog Culture Mining semua bisa menjadi lebih terbuka dan lebih didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.